Halo kue Ciaran yang lo mau kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semua? Doa kami Kue Ciaran dan keluarga selalu berada dalam lindungan kasih Laumu dan Buddha Maitreya. Lus, biasanya kalau me time kamu ngapain nih? Ngapain ya? Ada banyak sih Jen. Salah satunya nonton. Oh iya, sama dong. Kamu ada referensi film apa nih Lus? Yuk kita movie screening. Wah, boleh tuh Jen. Udah lama juga ya kita nggak movie screening. Oke kue Ciaran, hari ini kita akan movie screening ya. Kita akan bahas film rekomendasi dari Lucy. Spill the tea dulu dong Lus, judulnya apa nih? Nih, aku kasih tau cluenya ya. Film ini termasuk film yang sudah lama keluar loh Jen. Judul filmnya pendek banget, cuma 2 huruf aja. Dan kalau soal komedi, film ini deh juaranya. Bagusnya nih Jen, walaupun filmnya komedi, lucu gitu, tapi pesan yang ada dalam film ini bagus banget deh Jen. Ngena banget. Oh, aku tahu nih Lucy. Judul filmnya PK kan? Tulisannya P dan K. Bacanya PK. Betul Jen, 100 untuk kamu. Ya iya dong aku tahu. Film PK ini emang bagus banget Lucy. Film PK ini salah satu film Bollywood kesukaan aku loh. Kalau nggak salah keluarannya tahun 2014 dan bergenre komedi. Sebenarnya film ini membahas isu yang cukup sensitif di masyarakat, yakni mengenai perbedaan agama dan keyakinan. Tapi dalam film ini dikemas epik banget. Perbedaan sara yang sehari-hari bagaikan duri dalam daging di masyarakat menjadi bahan komedi yang segar dan menggelitik perut kita. Betul sekali Jen. Nah ceritanya nih, ada satu alien yang mendarat di bumi untuk penelitian. Ketika ia tiba di bumi, remote control untuk memanggil pesawatnya dicuri orang, sehingga ia tidak bisa pulang ke kampung halaman asalnya. Akhirnya, ia mencoba menjalani hidup di bumi dan mendapat nama panggilan PK, yang artinya mabuk. Ia mendapat nama itu karena ia banyak menemukan tata cara hidup manusia di bumi yang aneh, yang tidak masuk ke logikanya. Dan kalau kita pikir-pikir, iya juga ya. Ternyata kita manusia lucu gitu cara hidupnya. Lalu akhirnya PK berkali-kali dilaporkan ke kantor polisi. Sampai polisinya geleng-geleng kepala dengan kasusnya dia. Jadi banyak orang dan polisi yang bertanya, apa kamu PK? Kamu mabuk ya? Dan akhirnya dia mendapat nama di bumi, PK. Iya betul-betul. Pas dia cerita asal muasal nama dia itu lucu banget ya Lucy. Iya betul. Kalau saya sih ngakak abis pas adegan itu. Apalagi si PK ini ceritanya gak bisa bohong ya. Dia akan berbicara apa adanya yang ada dalam hati dia. Dan dia ini punya kekuatan bisa tahu isi hati orang ketika bersentuhan. Jadi ya lucu abis deh dengan kepolosan PK ini. Kayaknya bagian itu Kue Ciaran harus nonton sendiri deh. Susah banget digambarin dengan kata-kata. Jeniusnya scriptwriter menggambarkan cara hidup manusia. Yang sebenarnya banyak perbedaan gak perlu dan jadi bahan komedi satir. Iya betul sekali Jen. Terus kan lanjut lagi nih ya ceritanya Jen. Lalu si PK ini bertanya ke banyak orang tentang remote controlnya yang hilang. Karena kecil sekali kemungkinan menemukan remote control tersebut, banyak orang yang menjawab, hanya Tuhan yang bisa membantumu. Jadilah PK mencari Tuhan dengan tujuan bertemu Tuhan dan meminta bantuan Tuhan mendapatkan remote controlnya, hingga ia bisa kembali pulang ke rumahnya. Tapi Tuhan di mana sebenarnya? Di gereja kah? Di masjid kah? Di kuil kah? Atau di rumah ibadah yang mana? Tidak ambil pusing, PK mendatangi semua tempat ibadah yang ada. PK melaksanakan dengan taat tata cara semua kepercayaan. Namun ia tidak kunjung ketemu Tuhan. Setelah sekian lama ia berdoa dan menjalankan semua ajaran, Tuhan hanya diam saja. Tuhan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan PK. Di mana remote control PK berada? Di mana ia bisa menemukan jalan kembali pulang? Dalam kesedihan, keputusasaan, kerinduan, dan kemarahan, akhirnya PK menyimpulkan, Tuhan telah hilang. Tuhan telah menghilang
sehingga tidak datang membantunya. Kemudian, Piquet pun membuat selembaran poster dengan terdapat gambar Tuhan dalam berbagai wujud dewa dan terdapat tulisan, "Dicari, Tuhan telah hilang." Nah, ketika Piquet sedang membagikan poster tersebut, ia bertemu dengan seorang wartawan wanita yang sedang mencari berita bernama Jagu. Awalnya Jagu tidak percaya semua cerita tentang Piquet, hingga akhirnya Jagu membuktikan sendiri Piquet benar memiliki kekuatan baca pikiran dan tidak bisa berbohong. Akhirnya, Jagu menolong Piquet mencari remote kontrolnya. Lalu pada suatu kesempatan, Piquet mengetahui bahwa remote kontrolnya berada di tangan seorang petinggi sebuah ajaran terkemuka bernama Tapaswi. Tapaswi menyampaikan ke ribuan pengikutnya bahwa batu berkelap-kelip yang ia bawa adalah hadiah dari dewa setelah ia bersemedi di gunung. Padahal itulah remote kontrolnya Piquet, Kue Charon. Piquet bertanya-tanya, kenapa seorang Tapaswi bisa berbohong? Dalam perjuangan mereka, Piquet dan Jagu menemukan satu poin penting. Selama ini, kita telah wrong number. Adegan wrong number ini adegan menuju klimaks ceritanya, Kue Charon. Seperti yang kita tahu, di India masih banyak masyarakat yang percaya banget dengan tahayul. Ya, bukan tahayul juga sih, sesuatu yang berbau mistis dan gaib gitu deh, Kue Charon. Misalnya, ada ajaran yang petingginya bisa mengeluarkan kalung emas. Nah, logikanya, kalau emang itu benar, kenapa kemiskinan masih ada? Dan kenapa petinggi itu masih meminta sumbangan ke pengikutnya? Lalu ada juga kepercayaan berdoa di batu bertanda sebelum ujian, memberikan makan kerbau untuk lulus interview kerja, dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan mistis. Inilah wrong number yang dimaksud di film Piquet, dan sering terjadi di masyarakat dalam mengimani Tuhan. Wrong number ya? Apa selama ini kita juga sering wrong number ya, Kue Charon? Misalnya nih, kita banyak berdana amal. Kita merasa pahala kebajikan kita sudah banyak. Selama ini kita banyak bantu wihara, berkarya di wihara. Kita merasa wihara membutuhkan kita, bukan lagi kita yang butuh wihara. Kita terpanggil sembayang dan rajin ke wihara pas ingetnya aja. Kita kosho dengan tulus banget saat kita butuh aja. Tapi sehari-hari nggak kenal tuh apa itu kosho. Rasanya kalau kosho setiap hari itu suci banget, wow banget deh. Nah, ada nggak dari kita yang berpikir dan merasa seperti itu? Kue Charon, itu wrong number. Untuk kosho, right numbernya kayak gini nih, Kue Charon. Kita hidup melewati satu hari demi satu hari. Karena itu, kosho harus setiap hari dong. Mungkin dalam satu hari tidak ada kejadian apa gitu hingga kita harus kosho minta bantuan Laumu dan Milofo. Tapi satu hari bisa kita lewati, itu hal yang baik kan? Kita kosho sien dong. Kita juga masih bisa menghadapi hari baru setiap harinya. Kita kosho juga dong, minta tuntunan Laumu dan Milofo. Semoga jalan di depan yang kita belum tahu bagaimana bisa sun-sun lili. Kita mohon tuntunan kasih Laumu dan Milofo. Karena itu, right numbernya, kita kosho ada satu kali dalam satu hari ya, Kue Charon. Kosho sudah wajar alami banget. Ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju, Lucy. Kalau kita masih wrong number, gimana kita bisa terhubung dengan tujuan kita yang sebenarnya? Benar nggak, Lucy? Betul sekali, Jen. Jen, lanjut nggak nih bahas klimaks ceritanya Piquet? Oke, Kue Charon, kita lanjut ya. Nah, masih membahas film Piquet, terus kan setelah banyak laporan dari masyarakat terkait wrong number tadi, Tapaswi, petinggi ajaran yang simpan remote kontrolnya Piquet, menyetujui bertemu Piquet dalam sesi wawancara di TV tempat Jagu wartawan tadi. Pada kesempatan itu, Tapaswi langsung memojokkan Piquet. Tapaswi sampaikan, masa kita mau percaya kepada orang yang mengatakan Tuhan hilang? Hari ini, dia, maksudnya Piquet ya, mengatakan Tuhan hilang. Besok mungkin saja dia akan bilang Tuhan mati. Di dunia ini banyak orang yang sedih dan kesulitan. Tapi dengan berdoa kepada Tuhan, muncul pengharapan dan kekuatan. Apakah kamu mau dunia tanpa Tuhan?
Bagaimana kamu mengisi kehampaan manusia yang membutuhkan Tuhan? Nah, lalu lagi-lagi Pike menjawab dengan polos, apa adanya, tapi ngena banget. Jawabannya Pike, ada saatnya saya kesulitan tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal, dan tidak ada teman bicara. Satu-satunya yang saya punya adalah harapan, Tuhan. Tiap hari saya berdoa untuk esok yang lebih baik, dan Tuhan akan membantu mencari solusi dari permasalahan saya. Saya setuju, Tuhan akan memberikan kekuatan, harapan, dan jawaban. Tapi pertanyaannya, Tuhan mana yang harus saya percayai? Semua bilang Tuhan cuma satu, tapi menurut saya, Tuhan ada dua. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan yang kedua, Tuhan yang diciptakan olehmu. Tapasui ya, Kwejaran maksudnya. Selama ini kita tidak pernah mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Kita hanya mengenal Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Manusia membedakan manusia lain berdasarkan agama. Tapi mana buktinya, tandanya, kalau manusia itu dilahirkan sebagai penganut agama tertentu? Tidak ada kan? Semua bayi dilahirkan sama. Tapi manusia yang membedakan. Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Inilah wrong number yang paling mematikan di dunia. Hal ini membunuh banyak manusia dan membuat jurang pemisah antar manusia. Keren. Ini sama seperti konsep pandangan dunia satu keluarga ya. Sesungguhnya kita semua berasal dari satu sumber yang sama. Coba deh kita lihat DNA manusia. Apapun negara, bangsa, suku, etnis, 99% DNA-nya sama kan Kwejaran? Darah ya merah, ya keluar keringat juga, lalu bisa sedih dan terluka. Kita butuh makan, kita butuh kasih dan perhatian, dan kita membutuhkan kebahagiaan. Kita sama, bersumber dari Tuhan yang satu. Di mata Tuhan, kita semua adalah anak-anak kesayangannya. Lalu lebih luas lagi, dunia satu keluarga termasuk langit, bumi, flora fauna, laksa benda dan makhluk. Sesungguhnya tak ada perbedaan. Selama ini kita memakai kacamata yang salah untuk melihat dunia ini. Hingga akhirnya kita terjebak dalam dualisme, saling mengkotak-kotakkan diri, dan akhirnya kita wrong number ketika kita mau menghubungi Tuhan. Iya, Kwejaran. Tapi Kanan kita telah memohon jalan ketuhanan dan membina ketuhanan. Sehingga kita sudah tahu ya Kwejaran, right number-nya laumu. Ketika memohon jalan ketuhanan, kita diberitahukan bahwa dalam diri kita yang sejati, sesungguhnya adalah emanasi roh suci laumu. Jadi, kalau kita mau mencari laumu, yang paling dekat lokasinya yaitu di dalam diri kita Kwejaran. Gimana tuh Lucy cara cari laumu dalam diri kita? Nah, inilah perjuangan seumur hidup kita, Kwejaran. Karena jiwa raga kita telah diselimuti tebal dosa karma laksa puluhan ribu tahun. Kita harus mengikisnya sedikit demi sedikit. Kita pinjam sarana berkarya suci untuk pelan-pelan mengikisnya. Sambil nih, Kwejaran, kita kenali sifat-sifat asali diri kita sebenarnya. Yang bahagia, rukun, dan bersama harmonis. Kita berusaha tarik keluar dalam diri kita. Kita pancarkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari berupa kasih dan keindahan. Dengan begitu, lama-lama selimut tebal tadi makin menipis. Hingga akhirnya sinyal telepon right number kita tadi bisa langsung ringing Kwejaran. Eits, tapi jangan lupa jadikan Kosho bagian dari hidup kita sehari-hari. Karena menghadapi dosa karma laksa puluhan ribu tahun itu bukan pekerjaan yang manusiawi loh Kwejaran. Pekerjaan Budawi itu. Kita butuh Kosho, kita butuh laumu, Buddha Maitreya, dan para Buddha Bodhisatwa. Coba kita lihat juga, alam semesta ini sangatlah besar. Kita sebagai manusia jika dibandingkan dengan alam semesta, bagaikan butiran debu yang benar-benar kecil dan tak berdaya. Dalam ketidakberdayaan itu, laumu yang selalu menjaga kita dan mengayomi kita. Laumu mengirimkan orang-orang yang membantu kita.
Laumu menciptakan alam yang selalu memberi dan mengutus Buddha Maitreya untuk menyelamatkan kita di akhir zaman. Terima kasih Laumu banget dong, dan tentu caranya dengan Kou Shou. Laumu adalah mama ilahi kita. Sudah hukumnya, bawaannya, secara wajar alami, kita mencari mama, ingin dekat dengan mama, dan ingin membahagiakan mama. Karena itu, pencarian makna sesungguhnya kita hidup di dunia adalah pencarian akan keberadaan mama ilahi kita. Pencarian akan keberadaan Laumu. Seperti cerita Pike tadi, yang berjuang menemukan Tuhan, Sang Pencipta Jagat Raya. Nah, Kue Ciaran, sudahkah kita menemukan Laumu? Sudah atau belum? Tolak ukurnya cukup simpel nih Kue Ciaran. Seberapa sering sih kita mengingat Laumu dan mengundang Laumu hadir dalam kehidupan kita? Apa kita bisa merasakan Laumu? Mama ilahi kita senantiasa ada bersama kita. Apakah kita ada merasakan kasih Laumu Mama dalam hidup kita? Apakah kita lebih banyak bersyukur mengucapkan xie xie Laumu Cipei dibandingkan hela nafas penuh keluh kesah? Mari Kue Ciaran, kita bersama berjuang merasakan kehadiran Laumu dan kasih Laumu dalam hidup kita. Ingat ya Kue Ciaran, Tuhan tidak menghilang. Laumu selalu ada menemani kita. Tapi mungkin selama ini kita yang wrong number. Kue Ciaran, let's change together for a world full of hope. Laumu Cipei, Milofo Cipei, Kue Ciaran dan keluarga dapat bersatu hati, berteguh iman, berjiwa kasih, saling mendukung, dan sukses bersama melewati segala ujian dan bencana. Laumu dan Buddha Maitreya senantiasa memberkati Kue Ciaran semua. Tetap sehat, Bersyukur. dan bahagia. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya. Dadah! Bye.